Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yudini. Di sini saya akan menceritakan salah satu perjalanan seorang pengusaha sukses yang di era sekarang pun usahanya itu masih dikenal banyak orang di Indonesia. Siapa sih yang di sini nggak kenal dengan produk-produk dari Sido Muncul? Nah, ternyata perjalanan Sido Muncul ini sangat cukup panjang banget, guys. Ada sepasang suami istri yang bernama Bapak Siem Tiam Hee dengan istrinya Ibu Rahmat Sulistyo. Memiliki usaha pertamanya dengan usaha susu perah pada tahun 1930. Usaha susu perah itu mengalami gulung tikar karena adanya peperangan di Ambarawa. Tapi sepasang suami istri ini tuh tidak menyerah gitu aja, mencoba membuka usaha lagi dengan usaha roti. 1930 sampai 1940, jadi 10 tahun ibu ini membuka usaha roti, sampai pada akhirnya Bapak Siem Tiam Hee ini menyadari bahwa istrinya mahir dalam mengelola rempah-rempah untuk dijadikan jamu. 1949, sepasang suami istri ini memilih pergi untuk memutuskan untuk pindah ke Semarang. Di Semarang itu hidup di rumah sederhana dengan kemahiran Ibu Rahmat Sulistyo ini meracik rempah-rempah yang dijadikan kayak jamu bubuk gitu. Akhirnya dipasarkan. Tahun itu 1949 sampai 1951, akhirnya ibu ini memiliki 3 karyawan pertamanya karena usaha yang jamu dibubukkan tadi itu memiliki 3 karyawan pertamanya. Bapak Siem Tiam Hee ini memutuskan bahwa rumahnya dijadikan pabrik pertama atau CV pada tahun 1970. Diterima kalau misalkan rumah itu menjadi pabrik industri pertama di Indonesia, itu jamu. Keren banget guys, jamu diterima. 1975, industri jamu pertama itu berkembang sangat pesat sampai 1984 turun ke generasi kedua. Turun ke generasi kedua ini dipimpin oleh Ibu Desi Sulistyo, yaitu anaknya. Akhirnya sampai tahun 1997 itu Ibu Desi memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke jalan di salah satu kota Semarang tersebut. Memindahkan ke jalan itu karena di rumah industri pertama itu alatnya kurang lengkap. Akhirnya Ibu Desi itu memindahkan ke pabrik yang dibangun pertamanya dengan luas 30 hektar. 30 sampai 30 ribu hektar gitu ya. Di situ akhirnya peletakan batu pertama pada tahun 1997 itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Sampai pada tahun 2000 usahanya itu berkembang pesat, mengikuti tren-tren yang di pasaran, mengikuti kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan itu obat apa aja, itu jamu-jamu itu pasti mengikuti tren-tren itu. Dan akhirnya tahun 2011 sampai 2012 Ibu Desi ini mencoba mengekspor produknya ke luar negeri, dan kerennya lagi produk itu diterima di sana, di luar negeri diterima. Akhirnya pada tahun 2013 pembukaan jamu pertama, yaitu jamu tolak angin sama Ubima. Itu diterima di Filipina pada tahun 2017. Jadi mencoba ekspor
akhirnya 2017 diterima oleh negara Filipina untuk jamu pertamanya, yaitu tolak angin sama Bima. Nah itu kan sudah bukan bubuk lagi ya, tapi sudah bisa langsung diminum secara langsung sama masyarakat. Jadi nggak perlu kita ngolah lagi, tapi langsung gitu ya. Pada tahun 2015 itu ternyata sudah muncul ini, sudah bisa mengiklankan salah satu produknya dengan brand ambasadornya, yaitu petinju Immanuel. Kerennya itu jamu gitu lah ya guys ya, bisa diterima. Pada tahun 2018 akhirnya Ibu Desi ini memutuskan untuk membangun pabrik lagi di negara Nigeria. Pabriknya di sana cukup besar dan akhirnya banyak produk yang sering keluar dan dipasarkan gitu. Di Indonesia pun banyak produknya, tolak angin, terus kuku Bima, minuman lain. Dan jadi apa ya, sudah muncul ini nggak cuman memiliki produk-produk jamu aja, tapi punya inovasi baru seperti obat, seperti minuman, kayak dibuat minuman kuku Bima itu kayak stamina gitu ya, tetap di kesehatan. Jadi intinya itu gini, kenapa sih usaha itu harus menjadi seorang pengusaha itu nggak boleh nyerah banget, atau kita harus pandai-pandai ngelihat pasaran. Jadi giteranya gini, kita harus bikin kemasan gini gitu. Dan sudah muncul ini, kenapa saya memilih untuk menceritakan salah satu perjalanan sudah muncul ini, karena sepasang suami istri ini tuh nggak nyerah gitu aja. Jadi banyak banget yang usahanya, dari yang mulai susu perah, roti, sampai akhirnya suksesnya di jamu-jamu ini. Padahal basicnya bukan seorang farmasi atau orang kesehatan, tapi basicnya itu karena mau mencoba itu hasilnya itu keren banget guys. Jadi tahu kalau misalkan kita nggak lihat cuman suksesnya aja, kita harus tahu perjalanan gimana sih kok bisa sampai muncul kayak gini. Makanya dinamakan sudah muncul, karena mimpi Ibu Rahmat Sulistyo dengan suaminya ini pun terwujud. Mungkin di era zaman sekarang pun sudah banyak banget seorang pengusaha, bahkan pengusaha muda itu pun sudah banyak banget, dan di era zaman sekarang pun bisa dipublikkan. Pemasarannya nggak cuma di pasar-pasar kayak yang tradisional yang itu, tapi pemasarannya bisa lewat internet, sosial media lainnya. Jadi ini sangat menginovasi saya banget, karena kenapa semua itu harus dicoba, jangan cuma stuck atau berhenti di situ aja. Kalau kita gagal ini ya mungkin bukan ini, tapi harus dicoba dengan lainnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada kayak ini sangat memotivasi, pengusaha ini memotivasi saya banget. Jadi memang keren banget. Saya pernah datang ke PT sudah munculnya, di sana itu memang karyawannya banyak banget, dan produknya itu dikemasnya secara bersih, rapi. Nggak cuman karena desis pabrik yang misalkan kita terimanya rapi, tapi di sana pengelolaannya kayak packingannya itu, pembuatannya nggak rapi. Tapi di sudah muncul ini benar-benar rapi banget, bersih, semuanya itu mempunyai prosedur untuk masuk di quality control, masuk di labnya. Itu keren banget guys. Mungkin dari kalian ada yang memotivasi dari pengusaha-pengusaha lain, bisa di sharing gitu ya. Sekian dari saya,
Mungkin kalau ada salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.